shoes é louco, meu Deus. No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke, your love life's the old way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, even your year. But I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there for you. So there for you too. Kalian ngapain sih di sini? Loh, kami juga bingung. Ini tempat apa sih sebenarnya? Aku nggak tahu. Bagaimana kalau kita sama-sama masuk ke dalam? Kalian ngapain ke sini? Jadi kami di sini ingin tahu ini tempat apa. Jadi, ini adalah tempat karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Apa itu karantina dan fungsinya? Jadi, karantina adalah serangkaian tindakan pencegahan dan pengawasan yang dilakukan untuk mencegah masuk dan keluar serta tersebarnya hama dan penyakit yang dapat mengganggu kesehatan hewan, ikan, tumbuhan, beserta bahan pangan lainnya. Jadi, karantina hewan, ikan, dan tumbuhan diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019. Fungsi utama karantina adalah memastikan setiap komoditas yang dilalu lintaskan aman, bersih, dan memenuhi persyaratan sebelum dikirim ke daerah tujuan. Mengapa karantina perlu dilakukan dan apa tugas karantin? Jadi, karantina ini sangat penting untuk mencegah hama, penyakit, dan risiko pada keamanan pangan dan kesehatan pada masyarakat. Melalui tugas tersebut, karantin telah memastikan komoditas yang dikirim sudah memenuhi persyaratan yang berlaku. Jadi teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu karantina, fungsi serta tugasnya, sekarang kita akan masuk ke dalam seluruh proses karantina yang diterapkan oleh Barantin. Proses karantina dimulai dari pengajuan dokumen oleh pengirim komoditas. Selanjutnya, petugas melakukan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan fisik. Bila perlu, petugas akan mengambil sampel untuk dilakukan pengujian di laboratorium. Jadi, apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi, dokumen pelepasan komoditas akan diterbitkan. Dalam menjalankan tugasnya, Barantin berkoordinasi dalam beberapa instansi, yaitu otoritas pelabuhan. Nah, tujuan berkontribusinya ini yaitu untuk memastikan masuk atau keluarnya suatu komunitas sesuai dengan persyaratan atau ketentuan dari karantina tersebut. Kegiatan observasi kami ini dilaksanakan di Pelabuhan Nusantara. Kapal yang kami amati yaitu kapal pantokrator yang dimana dia mengirim barang ke Nunukan. Jadi untuk komoditas yang sering dilalu lintaskan dalam kapal pantokrator antara lain beras, bawang merah, kentang, daun seledri, telur ayam, daun bawang, kol, dan wortel. Khusus untuk daun seledri, tempat penyimpanannya itu menggunakan box yang berisi es batu agar kesegarannya tetap terjaga selama pengiriman. Jadi, komoditas-komoditas tersebut berasal dari beberapa daerah seperti Sidrap, Endrekang, Bantaeng, Malino, dan Jeneponto. Nah, sebelum tiba di pelabuhan, komoditas ini diangkut menggunakan mobil pick-up maupun truk yang rutin diberangkatkan setiap hari Rabu dengan tujuan Kabupaten Nunukan. Kegiatan pengawasan ini juga mendukung Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang pangan yang mengatur bahwa pangan yang beredar harus aman, bermutu, dan layak dikonsumsi. Barantin memiliki peran penting dalam menjaga keamanan pangan, mulai dari pemeriksaan dokumentasi, pemeriksaan fisik, hingga pengujian laboratorium. Dengan adanya pemeriksaan ini, komoditas yang dikirim dapat dipastikan aman dan sesuai dengan persyaratan karantina. Jika terdapat komoditas yang tidak memenuhi persyaratan atau berpotensi untuk membahayakan, petugas akan melakukan uji lanjutan. Setelah pemeriksaan, komoditas tersebut bisa ditahan, ditolak, atau bahkan bisa dimusnahkan sesuai dengan ketentuan.
Dalam pelaksanaannya, Barantin memiliki beberapa tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia, sehingga pelaksanaannya dilakukan secara maksimal kepada seluruh komoditas yang keluar dan masuk.